Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin. Hadis ke-75 yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah, diriwayatkan saking Abi Hurairah. Hadis ini masih berkenaan dengan keutamaan sholat isya dan sholat subuh. Kemarin sudah dijelaskan, nek melakukan sholat isya berjamaah pahalanya sama dengan ibadah separuh malam. Berarti kurang lebih 6 jam tak berhenti ibadah, full isi ibadah. Tapi nek gelem sholat subuh berjamaah, maka dia seperti melaksanakan ibadah semalam subuh, berarti 12 jam kurang. Sekarang an Abi Hurairah, diriwayatkan saking Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala dawu sapa Abi Hurairah, dawu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa sholatu lil muslim. Dawu qala Nabi ila qala dawu sapa an-nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawil laisa sholatun asqalu 'alal munafiqin minal fajri wal isya. Dawuh laisa sholat ila laisa ora ono apa sholatun sholat iku asqalu luwih abot, iku asqalu luwih abot. Jadi ini isim bukan fi'il. Kalau ini asqala yusdiru, dan asqalu itu isim tafdil dari tafdila ditambahi hamzah di depan, sama dengan aksaru, sama dengan afdalu. Iku asqalu luwih abot alal munafiqina ing ngatasi pira-pira wong munafik. Tidak ada sholat yang lebih berat bagi orang-orang munafik minal fajri, bandingan minal fajri tinimbang saking sholat subuh, wal isya'i lan sholat isya. Ini salah satu keistimewaan kenapa sholat subuh dan isya itu luar biasa besar pahala. Sebab hanya orang-orang yang punya iman yang kuat atau orang yang benar-benar beriman sajalah yang sanggup melaksanakan.
orang-orang munafik itu sangat berat menjalankan salat dua subuh dan isya. Walau ya'lamun lan lamun ngerti sapa munafikin, padahal seandainya mereka tahu atau siapapun tahu keutamaan atau kemuliaan atau pahala yang terdapat di dalam sholat subuh dan isya, maka pasti mereka akan menjalankannya dengan segala cara. Kalau di sini digambarkan sampai walaupun harus dengan merangkak, mereka pasti akan berangkat. Walau ya'lamuna lan lamun padha ngerti sapa munafikin. Nah, yang dimaksud munafikin di sini termasuk munafikin yang disebutkan ciri-cirinya oleh kanjeng Nabi. Kalau ngomong gampang bohong, kalau dipercaya gampang mengingkari, ya. Kalau janji gampang mengingkari, kalau dipercaya gampang berkhianat. Masuk di situ. Jadi orang Islam pun itu artinya gak kuat imannya, ya, imannya tidak kuat, itu jauh berat menjalani sholat subuh dan isya, apalagi berjamaah, berat. Merasa misalnya sholat isya, oh waktu ini situ engkau ai dekat jam 12 boleh, jam 10 boleh, jam 3 malam pun boleh, nanti sekalian sama sahurnya. Berat. Jadi jangan dikira oh kan waktunya isya itu panjang, jadi makanya gampang dilakukan, jam berapapun bisa. Justru karena waktu panjang itulah biasanya orang meremehkan, orang suka menunda. Ini yang salah satu jadi pemberatnya. Apalagi misalnya mohon maaf ibu-ibu suka nonton sinetron, pinter televisinya, stasiun televisinya pinter menempatkan acara-acara favorit di prime time. Prime time itu jam-jam yang spesial, jam-jam yang nilai bisnisnya tinggi, nilai keuntungannya tinggi, termasuk habis maghrib sampai nanti sekitar jam itu 8, itu prime time. Musuhnya wong delok TV. Nah, makanya dulu ketika saya masih kecil itu saat desa itu sing duwe TV orang hanya 1-2 orang. Ya, hanya 1-2 orang. Sangat jarang yang punya. Sehingga kalau habis maghrib itu tidak ada satupun yang terdengar dari rumah ke rumah itu yang membunyikan televisi, ada suara televisi lagi nyala, dan yang terdengar orang-orang sedang ngaji Quran, ya anak-anak, ya bapak-bapak, ibu-ibu di rumah atau di langgar-langgar, di musola-musola, suara mengaji. Nah, orang suara lagi main HP, TV aja jarang. Kalaupun punya TV itu dipateni, ya, dimatikan kalau habis maghrib sampai nanti setelah isya baru dibunyikan, dinyalakan, dilihat lagi. Itu dulu. Nek saiki eman pengacaranya sing apik-apik jam itu. Ya kan? Acara yang bagus-bagus jam-jam segitu. Nah itu makanya berat. Jadi yang keberatan itu bukan orang munafik yang aslinya orang kafir, bukan hanya itu. Nah itu wis jelas. Jangankan isya subuh, ya sholat apapun ya berat karena mereka memang tidak iman. Mereka masuk Islam hanya berguna. Yang dimaksud munafikin di sini ya adalah munafikin sing orang Islam tapi sing imannya lemah.
Ya, ya berat ngelakoni sholat subuh mau di melekan demi subuh sih ngantuk berat dibangun. Ini termasuk berarti munafik. Dan yang dibalik kan begitu, sholat subuh ya, orang-orang munafik itu berat menjalankan sholat subuh dan isya. Berarti nek orang wong berat melakukan sholat subuh dan isya, berarti dia pertanda orang munafik. Itu dakwingannya Nabi, bukan saya yang ngomong. Ya, padahal walau ya'lamun alamun ngerti sebuah munafikin ma ibadah atau keutamaan atau pahala fihi ma kang tetep ing dalem al fajri wal isya la atau atayati bukan atayuti atau la atau huma mongko yaktine bakal nekani sapa munafiqin ing fajri wal isya la atau huma mongko yaktine bakal nekani sapa munafiqin ing fajri wal isya walau abwan senajan kelawan berangkat walau abwan senajan kelawan merangkak seandainya tahu oh damai beginilah, seandainya diumumkan sekarang aja di mana itu di Surabaya di Sumenep atau mana itu ada siapa yang ikut sholat tarawih nanti dapat uang atau bingkisan. Wah sini jamaah tarawih luar biasa banget sampai mau berbicara-bicara didapatkan berapa. Tapi kenapa mereka begitu antusias datang mau ikut sholat tarawih? Masjid tidak cukup sampai jalan-jalan itu penuh dengan orang sholat tarawih. Ya karena motivasinya ingin dapat uang, ingin dapat sembako. Atau misalnya di musola ini dibuka ditempelkan siapa nanti yang sholat subuh berjamaah, maka som pertama dapat 1 juta, som kedua dapat 750, som ketiga dapat 500 dan seterusnya. Kira-kira turun subuh terus penuh sholat. Iya, sudah penuh. Walaupun subuh biasanya nggak tahu nanti subuh itu datang. Rebutan di depan kalau perlu tengkar, ingin dapat yang 1 juta. Tapi itulah keadilan Allah, cara Allah menguji kita. Tidak ditampakkan bahwa ben ketahuan, biar ketahuan siapa yang betul-betul beriman, siapa yang setengah beriman, siapa yang imannya kuat, siapa yang asal-asal imannya lemah. Nek imannya kuat, walaupun gak diiming-imingi apapun, udah dilakoni, dengan ya, walaupun tidak ada iming-iming apa yang penting udah. Lalu kenapa sampean kok sudah dalam kondisi sakit kok saya berangkat ke masjid ke musola sholat berjamaah? Ya karena saya manut perintah Allah, manut perintah Rasul. Oh wes selesai. Tidak mengurus itu ganjaran, tidak itu ganjaran, tidak ngurus. Nah itu ya. Nah ini seandainya mereka yang malas itu tahu betapa besarnya pahala sholat subuh berjamaah, sholat isya berjamaah, mereka pasti akan segala macam cara dilakukan untuk melaksanakan itu walaupun dengan merangkak. Karena tahu sing marai bukan lu dan sengaja itu memang ditutupi. Ghaib. Makanya kan salah satu ciri orang yang beriman itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Ciri-ciri ini orang beriman, bertakwa ya, bukan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Ciri khas yang pertama, ciri-cirinya orang muttaqin yang bertakwa itu percaya kepada hal-hal yang tidak tampak, bukan hanya kepada Allah yang betul. Allah tidak tampak, malaikat tidak tampak, surga neraka tidak tampak. Salah satu juga pahala dan dosa. Jadi pahala tidak tampak, dosa juga tidak tampak. Seandainya dosa tampak ya,
habis maksiat sekali langsung hitam habis itu kan kelihatan semua orang izin kan, aduh ketemu ya, mari lakoni maksiat, lakon maksiat mana hitam bagi satu kali, kira-kira tidak akan ada yang berani maksiat karena takut ketahuan orang, tapi sengaja disamarkan, dosa disamarkan, pahala disamarkan untuk menguji kita, iman kita sapiro, gitu ya. Memang sengaja disembunyikan. Tapi kan Nabi jelas sudah menyampaikan seandainya tahu, berarti kira-kira apa yang terjadi? Kalau sampai harus merangkak, terus kondisi tidak kuat, lemah, sakit, tetap merangkak. Tapi karena saking besarnya, nyampe sini harus bertawakkul berebut, ingin sama Allah, sama dengan sama Allah. Gitu ya. Nah ini lagi. Ini hadis berikutnya ini agak mengerikan. Ini Kanjeng Nabi rada keren. Ini walaqad hamamtu lan yaktini teman-teman. Nah, ini Nabi serius betul ini. Karena menggunakan lam taukid plus fa juga lit taukid. Dua huruf taukid untuk menegaskan. Walaqad hamamtu lan yaktini teman-teman najo sapa ingsun. Saya kadang-kadang pengen banget, nah gitu istilahnya. An amuro, amaro ya'muru. Terus ilmu mudhari'ah, huruf mudhari'ahnya berupa hamzah mutakal lim. Ya'muru jadi amuru, kemudian di i'la jadi amuru. Jadi hamzah yang itu berubah menjadi fathah. An amuro. Ing yen to merintah sapa ingsun. Ing yen to merintah sapa ingsun al muadzina ing muadzin kang adzan. Fayuqima mangkonuli iqamah sapa muadzin. Fayuqima mangkonuli nuli iqamah mari adzan qomat sebelum adzan summa amuro ya atau kepada an amuro kita di depan summa amuro menuli perintah sapa ingsun rajulan ing wong lanang suwiji ya ummu amma ya ummu imaman ya ummu kang ngimami sapa rajul an-nasa ing para manusia. Intinya kan Nabi pengen betul, tapi ini belum dijalankan. Ini menandakan bahwa Rasulullah betul-betul menegaskan pentingnya sholat berjamaah secara umum. Sampai-sampai beliau bertekad, ya, ketika tiba waktu sholat, beliau tidak mengimami sholat. Jadi nyuruh orang adzan, ya, sa'iqomai, terus ngomong orang untuk imami. Beliau tidak ikut sholat berjamaah. Lalu apa yang beliau lakukan? Beliau keliling marani satu persatu rumah penduduk. Nek ono wong lanang ketemu di situ atau orang yang mestinya berjamaah tidak belum berjamaah tak hukum sampai begitu kan ini. Sampai Kanjeng Nabi mau keliling mendatangi satu persatu rumah. Nek ono sing gak jamaah mau dibakar rumah orang. Itu menandakan betapa Kanjeng Nabi gak tahu kerang. Ini sampai seperti ini. Nah, itu ya. Terus selesai. Summa akhudha atau mana? Jadi akhudha yakhudhu sama. Akhudhu jadi akhudha atau summa akhudha mengkonuli ngalap sebagai cukup mengambil. Summa akhudha mengkonuli ngalap sebagai syalan ing urupe geni. Urupe geni anggaplah obor atau bawa api lah, bawa korek. Nah, gitu ya. Min narin syalan ing urupe geni, min narin saking geni. Syalan ing urup min narin saking geni. Jadi ya apa istilahnya dari obor lah gitu ya. Terus
Fa'ahriqo mongko ngopong sapa ingsun alaman ing atase wong maksud omahe wong layak rujukan ora metu sapa man ila sholati maring salat ba'du ing dalam sakuse diperintah ba'du ing dalam sakuse diperintah maksudnya wis ono adzan ya kan iki panggilan untuk salat terus wis iqomah kok ono sing durung budal sampai seperti itu bukan sekedar tidak ini tidak berjamaah gitu ya tidak berangkat wis adzan wis iqomah kok gak budal secara berjamaah padahal itu adzan itu panggilan. Makanya kalau dalam kitab fikih itu kan katanya, nah ini fikih ya sekali lagi fikih itu kan melaksanakan sholat di awal waktu kan tidak wajib, hanya keutamaan. Jadi misalnya begitu adzan ke kamandek kegiatannya aktivitasnya ya tidak apa-apa. Nanti kan yang penting artinya niat habis ini saya mau sholat itu fikih. Sekali lagi fikih itu hukum dasar ya hukum dasar pokoknya oleh bukan api kepada api pantas kepada pantas bukan fikih paham ya soalnya kalau fikih itu untuk urusan boleh tidak boleh halal haram bukan sopan tidak sopan pantas tidak pantas etis tidak etis layak tidak layak itu bukan fikih ya, itu urusan akhlak. Nah, padahal akhlak itu di atas fikih. Saya sering mencontohkan kalau ada orang mengemis datang ke rumah kita punya uang, kita punya makanan lebih, pengemisnya betul-betul kelaparan. Secara hukum fikih, wajib tidak kita ngasih dia? Tidak ada kewajiban sedekah mana? Sedekah itu sunnah. Sing wajib itu zakat. Iku nek hitungan fikih ya dan dosa kita kita tidak wajib masalah mati tidak wajib tetapi secara akhlak ketika kita melihat seperti itu kok menengahi tidak nurungi tidak ngasih makan tidak ngasih apa itu masya Allah dosa besar sekali lagi bukan urusan fikih ya, tidak bisa beralasan. Kan yang penting sholatnya di waktu isya, masih jam 1 malam, jam setengah 4, pokoknya belum subuh kan sah. Iya loh. Tapi itu menandakan bahwa akhlak kita tidak pantas, tidak etis, ya, tidak etis. Ibarat kalau adzan itu gini loh. Kita ini dipanggil sama Allah, lalu ditungguin di pintu Ka'bah, di pintu masjid, di pintu masalah di wong sedekah, anak sedekah siji, gitu. Kita ini kalau ke Allah, kalau mana, kita ini terus sampai ke jamaah, tetap kita ini ditunggu mana yang mau datang ke saya. Ini sudah subuhnya mulai tadi, isya-nya sudah mulai tadi. Kok gak udah, gak moron-moronan, seakan-akan ditunggu, tetap ditunggu sampai waktu mau habis pun ditunggu. Tapi ya, kok cik temennya kalau kita dipanggil Allah, itu pun bukan untuk Allah. Allah manggil kita masih mau dikasih uang, dikasih hadiah yang banyak, maksud gak gitu. Ya, gitu ya. Bukan untuk kepentingan Allah. Kalau kamu dipanggil orang tua, disuruh ini, disuruh itu kan memang orang tua hukum. Dan ini yang butuh bukan Allah. Allah manggil kita ayo salat. Nek kowe belum salat tak kayak duit, tak kayak ini, tak kayak ini, tak kayak ini. Seperti itu. Itu tambahan. Bukan karena Allah butuh kita lalu Allah manggil kita untuk salat. Iki lho, aku nyediakan hadiah yang banyak, tapi syaratnya kowe salat. Gitu. Nek kowe gak salat gak entologi. Sama dengan ya, jadi mudah-mudahan ini ngajinya sebentar saja karena saya ada acara sekarang. Jadi ini menunjukkan betapa penting. Apa dilakukan sama kanjeng Nabi? Itu hanya menunjukkan betapa pentingnya sholat berjamaah.
lebih-lebih sholat subuh dan sholat isya. Mudah-mudahan seperti yang saya kemarin sampaikan, Allah memberi kita taufik. Taufik itu pertolongan untuk menjalankan ibadah, itu namanya taufik. Hidayah itu pembuka hati untuk menyadari, oh ini harus kita lakukan. Nah, untuk menggerakkan itu butuh taufik. Hidayah pertama yang kedua taufik. Mudah-mudahan kita dapat hidayah dan taufik. Hidayahnya sudah, tinggal taufik. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa menolong kita, memampukan dan memaukan kita untuk menjalankan ibadah kita sebaik-baiknya, terutama sholat lima waktu berjamaah. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Surah Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.